Wirausaha. Kalian pasti tahu apa itu wirausaha. Kalian sudah belajar dari SMP, bahkan ke SMA. Dan kita juga tahu dalam kata wirausaha adalah kata-kata usaha. Yang lo tuh pasti ngerti gitu. Apa itu usaha? Pasti identik banget dengan kata-kata pengusaha. Yang artinya bisnis. Mantap. Oke. Kata pengusaha dan wirausaha itu sangat identik. Jika pengusaha orang yang menjalankan bisnis, melakukan bisnis, wirausaha pun sama. Tapi, apakah yang membedakan keduanya? Tidak perlu panjang lebar. Mari kita membahasnya. Kata wirausaha mengandung suatu kata usaha yang artinya mirip seperti pengusaha. Ya, apa dong bedanya? Kok gua nanya terus? Oke. Di wirausaha itu sama saja kayak pengusaha, tapi dialah orang yang mengatur semuanya. Jadi kalau lo jadi pengusaha gitu ya, lo tuh nggak cuma jadi bawahan saja gitu. Jadi lo lah yang jadi bosnya, bro. Jadi sangat-sangat bagus sekali untuk menjadi wirausaha. Mulai gak nyambung. Oke, tidak apa-apa. Oke. Balik lagi ke kata wirausaha dan pengusaha. Mereka sangat identik. Jika kamu seorang pengusaha, belum tentu kamu adalah wirausahaan. Dan jika kamu seorang wirausahaan, pasti kamu adalah pengusaha. Jadi cukup sampai di situ saja. Beberapa manfaat yang dimiliki wirausahaan itu sangat banyak. Yang pastinya cuan. Mantap. Tapi tidak hanya di situ saja. Wirausahaan adalah bos dari pengusaha. Yang artinya dia dapat melakukan semua hal yang diinginkan dalam bisnis tersebut tanpa ada yang mengganggu. Dari situ, kita juga dapat memikirkan bahwa dia memiliki banyak kuasa. Dan bukan cuma itu saja. Seperti yang kalian lihat, bos-bos perusahaan besar seperti itu pastinya santuy gak sih hidupnya? Kepala daya saing gitu. Ya. Dan manfaat lainnya dari wirausaha adalah dapat melatih kepemimpinan kita dalam memimpin suatu organisasi, perusahaan, maupun hal lainnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, wirausaha adalah bosnya dari pengusaha. Dan kalau kamu adalah bos sesuatu, yang artinya semua tanggung jawab itu berasal dari dirimu. Yang artinya kita nggak boleh semena-mena melakukan hal yang kita inginkan. Walaupun sebelumnya saya bilang wirausahaan itu santuy-santuy saja, tapi tidak semudah itu, bro. Karena bisnis itu nggak susah, gila. Itu adalah hal yang sangat susah jika kamu tidak berhati-hati. Kenapa banyak orang yang nggak mau menjadi wirausahaan gitu? Pastinya ada kelemahan dari wirausaha. Semakin banyak kita untung, artinya kita semakin sukses. Semakin kita sukses, semakin tinggilah kita. Semakin tinggi bangunan, akan semakin banyak udara yang melewatinya. Artinya makin banyak orang yang gak suka akan kesuksesan kita. Walaupun saya bilang menjadi pengusaha itu cuan gitu, sangat menguntungkan. Tapi hal yang sangat menguntungkan itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Makanya banyak orang yang gua nggak mau, capek, no. Kebanyakan orang capek, malas menghadapi semua itu. Maka dari itu
seperti yang saya bilang, wirausaha itu tidak semudah yang orang pikirkan. Saya kan bilang, enak lah ya jadi wirausaha, santuy gitu, santuy banget. Enggak sesantuy itu bro. Lo pikirkan masa depan organisasimu, pikirkan uangmu, pikirkan semuanya, karena kamu adalah yang bertanggung jawab dari semua itu. Ini kan gak jadi sesuai yang lo bilang tadi, ya memang benar. Walaupun kita bisa santuy-santuyan, tetap saja gitu, hal seperti ini nih gak bisa semudah itu. Semua hal di dunia itu sulit. Jangan hanya mengharapkan instan. Jika kamu ingin mengharapkan sesuatu yang life longer, yang berjalan selamanya atau berjalan dengan lama, kita nggak bisa memulai sesuatu dengan instan. Dari hal-hal kecil dulu bakal kita mulai, dan jadilah seperti itu. Maka yang saya bilang, wah, jadi wirausaha santuy ya. Anda bisa santuy, Anda juga bisa tidak santuy. Hal-hal itu sangat-sangat membanggakan. Oke, selanjutnya, tadi kan saya juga bilang Anda memiliki kuasa. Oh, saya pernah bilang kah? Oh ya, pernah mungkin ya. Enggak seperti itu juga. Semakin Anda berkuasa, maka semakin banyak pula orang yang iri dengan Anda. Rasa iri, dengki manusia itu sudah banyak jadi di dunia ini. Maka dari itu, semakin banyak orang iri, semakin sulit pula kita menjalani usaha. Bakal banyak rintangan atau cobaan yang bakal orang beri pada kita, ataupun yang bakal dibuat oleh dunia. Oke, gue usah pikirin itu lagi. Oke. Dan yang terakhir, kan gue bilang tadi ya, jadi pengusaha itu bisa melatih kepribadian kalian menjadi orang yang dapat mengatur organisasi. Tapi enggak semua orang bisa gitu. Seperti yang saya bilang tadi, itu sulit, hal yang sangat sulit. Berkomunikasi dengan orang lain, mencari kelemahan, mencari kelebihan, melihat seperti apa orang yang bakal kerja sama dengan kita, itu hal yang sangat sulit. Kita harus mengatur organisasi, melihat orang yang kita atur, dan gak semua orang bisa seperti itu. Maka dari itu, gak semua orang mau menjadi wirausaha, karena hal itu juga sangat sulit. Tapi kenapa kalian susah-susah gitu? Padahal enak loh. Jadi kita ini sebagai anak-anak Indonesia, putra-putri Indonesia, kita bisa lihat sumber daya alam kita yang sangat berlimpah. Tapi apa? Kok sudah 70 tahunan merdeka belum juga menjadi negara maju? Ya, karena orang Indonesia itu takut bro. Penakut, gila. Pemalas. Saya pun juga seperti itu ya. Tapi mari kita membuka pikiran kita. Semua orang bisa berubah. Everything will change. Everything can change. Jadi kalian pun juga harus berubah. Jadi saya berubah jadi apa? Jadi wirausahaan bro. Jadi gimana jadi? Kalian pasti bertanya-tanya gitu, kok gimana cara menjadi wirausahaan yang baik dan benar bang? Saya sendiri bukan ya, tapi saya memiliki opini bagaimana cara menjadi wirausahaan yang benar.
yang harus kalian ikuti adalah wirausaha. Dalam katanya sendiri ada kata usaha, yang artinya kalian harus terus berusaha. Yang artinya ya kalian itu nggak boleh malas-malasan, bro. Disiplin itu kuncinya. Kalau orang pintar pun tidak berusaha, tidak disiplin, maka apa yang kalian punya? Apa kalian bisa jadi profesor tanpa ada usaha? Ambillah kalian mempunyai IQ tinggi gitu, 200, 400, 500, tapi kalian cuma duduk diam gitu. What the heck, bro? What will you do, bro? Nothing, bro. Nothing will change, nothing. Karena ya pikirin aja sebuah hal gitu, nggak gerak, gimana mau berubah gitu. Ya, maka dari itu kunci pertama menjadi wirausaha adalah berusaha. Walaupun nampaknya wah mudah banget cuman bisa berusaha, saya pun tiap hari berusaha gitu. Ya, semua orang tiap hari berusaha ya, walaupun nggak tahu kemana itu malah oke lah ya. Kunci selanjutnya adalah sabar. Sesuatu di dunia ini tidak ada yang instan, maka dari itu kita harus sabar. Bahkan Indomie goreng instan pun yang sering kita makan, kita harus memasaknya, kita harus membuka. Tidak ada yang instan, bro. Jika kalian ingin sesuatu yang panjang masanya, yang ingin jaya selamanya, kok mulainya dengan instan? Gak bisa. Jadi kalian harus sabar. Sebuah fondasi itu dibangun dengan sangat kokoh agar waktu gedungnya sudah tinggi dia tidak goyah. Kalian harus selalu bersabar. Dalam sabar kita juga dapat melihat gitu kekurangan kita. Dari itu, yang ketiga adalah evaluasi diri. Seperti halnya jadi evaluasi diri ini sangat penting dalam wirausaha. Jadi ambil kalian berusaha gitu, tapi usaha yang kalian lakukan adalah memutari lapangan, memutari sesuatu. Apa yang akan terjadi? Ya, kalian bakal balik dari titik satu ke titik satu lagi. Gak akan berpindah-pindah. Walaupun kalian sudah berusaha berpindah, kalian akan balik ke titik satu lagi. Jadi kalian itu harus berpikir gitu, evaluasi diri. Oh, saya ada kekurangan di sini. Saya akan memperbaikinya. Oh, saya salah di sini waktu itu. Saya akan memperbaikinya. Oh, saya nggak salah. Ayo jalan. Jadi evaluasi diri itu sangat penting dalam kalian ingin memulai bisnis ataupun kehidupan. Semua manusia itu butuh yang namanya evaluasi. Seperti ciri-ciri makhluk hidup ya, mirip-mirip seperti beradaptasi. Jadi semua orang tuh bisa berubah. Tapi berubah itu belum tentu menjadi yang lebih baik ataupun lebih buruk. Jadi kita harus mengevaluasi diri kita. Evaluasi sangat penting. Dan juga hal-hal yang lainnya adalah kalian itu harus memikirkan tujuan kalian. Itu hal yang sangat sulit sebenarnya. Walaupun dikatakan, oh tujuan mudah banget, yang sulitnya ya dikerjakan, ya memang mudah. Tapi ada beberapa orang gitu yang nggak bisa memikirkan tujuan mereka, karena tujuan itu sangat sulit. Tujuan yang saya bilang di sini bisa kalian pikirkan seperti mimpi kalian. Jadi kita harus banyak-banyak bermimpi.
bermimpilah setingginya. Karena jika kita hanya memikirkan sesuatu terlalu dangkal, bagaimana kita akan berinovasi? Seperti yang saya bilang, jika Anda menjadi wirausaha, pasti kalian mencari untungan, cuan. Kalian mengorganisir organisasi. Dan pastinya tidak akan berhenti di situ saja, karena kita berusaha. Kita selalu ingin naik. Maka dari situ kita harus memiliki tujuan. Tujuan itu tidak boleh rendah. Kalian harus tinggi-tingginya. Walaupun hal itu sangat sulit dan tidak banyak orang yang bisa mencapainya. Tapi pikirkanlah, bro. Kalau kita cuman berusaha sedikit lalu sampai ke tujuan kita, pasti kita akan langsung mantap, sudahlah, selesai. Ya enggak. Maka dari itu, tujuan kita harus sangat-sangat tinggi. Mimpi kalian harus tinggi. Walaupun mimpi kita yang bisa dibilang gak logis loh, Bambang, gimana sih? Gak logis banget. Pikir pakai otak, logikamu gimana? Gak sesuai fakta sih lo. Ya, seperti yang saya bilang, walaupun tujuan kita gak logis, kita berusaha dan tetap sabar menjalaninya, memperbaiki diri, maka saya bakal bilang, Anda bakal menjadi wirausahaan yang baik. Anda bakal sukses, tidak hanya menjadi wirausaha. Hal ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan. Ya, inilah satu nasihat terakhir adalah gunakan hal yang bisa kalian gunakan untuk berusaha. Ambil contohnya seperti kalian mempunyai hobi mungkin memasak. Kalian bisa memakai skill itu untuk mulai berusaha. Walaupun hanya cuma memasak, tapi tetap ada usaha yang seperti saya bilang tadi. Maka dari itu, jika kalian punya privilege yang kalian punya, pakailah itu. Oh, contohnya ya, saya mungkin hal yang saya punya, kita ambil saja mungkin saya punya ini HP bekas, nggak terpakai itu. Kalian bisa jual itu, dan dari HP itu kalian bisa mendapatkan pengalaman menjual HP itu ke orang, dan kalian juga mendapatkan cuan. Atau misalnya gini, nggak perlu HP gini, kalian punya tubuh tinggi gitu, tubuh tinggi kekar, kalian bisa mulai. Semuanya bisa dimulai dari hal-hal kecil gitu. Kalian bisa mulai dari mungkin menjadi atlet, atau nggak usah sejauh-jauh itu. Kalian bisa juga mulai jadi kuli. Jadi wirausahaan itu sama aja kayak orang yang berusaha, tapi kalian di sini adalah bosnya. Kalianlah yang mengorganisir diri kalian sendiri dan diri orang lain. Maka dari itu semuanya, saya harap kalian bisa mendengar pesan dari saya ini. Wirausahaan sangat menguntungkan. Dan bagi kita pemuda-pemudi Indonesia di tahun 2023 ini, yang dimana sudah banyak orang-orang yang sudah tua gitu. Jadi banyak elit negara yang sudah tua gitu. Inilah saatnya bagi kita para generasi muda untuk menjalankan usaha, dan salah satunya adalah menjadi wirausaha. Saya Raja Itsan Siombing, terima kasih telah mendengar opini saya.